banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah lanjutan dari Kong Skull Island dan Godzilla King of the Monster. Yang belum nonton keduanya silakan nonton terlebih dahulu alcitanya, link ada di pojok kanan atas video. Oke, jadi film ini mengisahkan pertempuran antara Monsterverse, yaitu Kong dan Godzilla, di mana keduanya ini bertarung gara-gara masalah Lost Track. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alcitanya. Lima tahun setelah peristiwa Godzilla mengalahkan Ghidorah, Kong yang berada di Skull Island dipantau oleh Monarch di dalam kandang raksasa. Seorang bocil tuli bernama Jia serta putri angkat suku Eiwi menjadi pawang Kong, di mana Jia ini bisa berkomunikasi dengan Kong menggunakan bahasa isyarat. Saat ini Jia merasakan bahwa Kong tak suka rumah barunya. Hal tersebut membuat Kong memberontak. Ia sering melempar bogol pohon untuk menghancurkan kandang digitalnya. Jia kemudian memberitahu Dr. Ellen Andres bahwa Kong merasa tak nyaman berada di dalam kandang. Di sisi lain, seorang karyawan Epic Cybernetic Pensacola, Florida, serta pembawa podcast teori konspirasi Titan bernama Bernie Hayes berencana untuk mencari tahu tentang Epic. Yang baru-baru ini terdeteksi ada kegiatan yang mencurigakan. Epic Cybernetics sendiri pertama kali diperkenalkan pada ending film Godzilla King of the Monster, sebuah organisasi teknologi besar yang bertujuan untuk membebaskan dunia dari para Monsterverse atau para Titan. Epic juga berperan untuk menghancurkan para Titan agar manusia bisa menjadi spesies dominan di bumi. Semua orang tahu bahwa Godzilla adalah raja di bumi. Maka dari itu, Epic berencana untuk melengsarkan Godzilla. Kita kembali ke Bernie. Ia diam-diam memasuki ruang sistem Epic, kemudian mengambil flash drive. Setelah itu, Bernie menghampiri salah satu karyawan bernama Bagong yang sedang bekerja. Bernie mengajak Bagong mengobrol masalah manfaat daun kemangi. Namun pada saat memulai ngobrol tentang kemangi, Bagong kepicirit. Ia kemudian segera ke kamar mandi untuk melanjutkan kepiciritnya. Mengetahui di sekeliling yang sepi, Bernie langsung mengekstrak flash drive-nya. Bernie terkejut karena dugaannya benar. Di fasilitas ini sedang ada kegiatan mencurigakan. Bernie menemukan data Sublevel 33 yang dikirim ke Hong Kong. Saat itu juga, alarm peringatan berbunyi yang menandakan akan terjadi bencana. Dan benar saja, Godzilla ternyata muncul dari tapanya. Ia menuju ke fasilitas Pensacola. Semua karyawan mulai keluar dari fasilitas, namun tidak dengan Bernie. Ia malah memasuki ruangan di lantai bawah. Godzilla telah tiba di daratan, kemudian menyerang fasilitas Pensacola dengan semburan atomnya. Bernie bertemu dengan dua petugas keamanan, dan gak lama kemudian, dua petugas tersebut terkena serangan Godzilla. Setelah itu, Bernie melihat perangkat besar yang selama ini disembunyikan Epic. Dan perangkat inilah yang membuat Godzilla bangun lalu menyerang di sekelilingnya. Pagi harinya, Madison Russell, anak dari Emma Russell serta penggemar podcast Bernie, mendatangi ayahnya, Mac Russell, yang bekerja di Monarch. Ia menjelaskan kepada ayahnya bahwa serangan Godzilla semalam pasti ada sebabnya. Namun sang ayah malah mengira bahwa Godzilla kini berubah dan sekarang menyerang manusia. Di sisi lain, seorang ahli teori Hollow Earth atau bumi berongga bernama Dr. Nathan Lin didatangi pendiri Epic Cybernetic, yaitu Walter Simon dan ilmuwannya Ren Serizawa. Walter merekrut Nathan untuk menuntunnya menuju ke pusat bumi berongga, rumah para Titan. Lalu mengambil sumber listrik tanpa batas yang nantinya akan digunakan Epic mentenagai mesin senjata melawan Godzilla. Awalnya Nathan menolak setelah mengingat saudaranya meninggal dalam ekspedisi ke Hollow Earth karena efek gravitasi terbalik yang kuat.
Namun, setelah Walter menunjukkan pesawat HAIV yang mampu menahan tekanan gravitasi, akhirnya Nathan pun setuju. Sebelum masuk ke dalam Hollow Earth, Nathan berencana untuk mendatangi ahli Kong yang nantinya Nathan akan meminta agar Kong menjadi pemandu menuju ke Hollow Earth, rumah para Titan. Tidak singkat cerita, Nathan sudah berada di Skull Island dan bertemu dengan Dr. Alan Andreas. Nathan memohon kepada Alan untuk membawa Kong ke Antartika, pusat menuju Hollow Earth. Nathan mengungkapkan bahwa di Hollow Earth terdapat energi yang mampu mengalahkan Godzilla yang baru-baru ini suka merusak serta menyerang manusia. Nathan juga mengungkapkan bahwa Hollow Earth adalah rumah bagi para Titan. Hal tersebut membuat Alan dan Jia setuju karena mereka dari awal memikirkan tempat tinggal untuk Kong, dan Hollow Earth lah pilihan tepat bagi tempat tinggal Kong. Kong akhirnya dibawa menuju ke Antartika dengan menggunakan kapal tongkang dan dikawal oleh Angkatan Laut AS. Dalam perjalanan, Putri Walter bernama Maya datang untuk memimpin ekspedisi ini bersama tim Epic Cybernetic. Malam harinya, Jia terbangun dari tidurnya karena merasakan sesuatu dari Kong. Ia kemudian menghampiri Kong lalu berkomunikasi dengannya. Alan yang melihat Jia sendirian di dekat Kong langsung mendatangi Jia. Di sini Jia mengungkapkan bahwa Kong sedih karena dirinya dirantai dan ingin kembali ke rumahnya. Namun Alan membalasnya bahwa ia dan yang lainnya membantu Kong menemukan rumah Kong yang baru. Pagi harinya, Madison meminta bantuan kepada temannya yaitu Josh untuk menyelidiki serangan Godzilla. Mereka berdua menuju ke kediaman Bernie Hayes, karyawan Epic sekaligus penyiar teori Titan. Madison disambut oleh Bernie karena Bernie tahu bahwa Madison berperan penting atas pertarungan Godzilla dan Ghidorah. Mereka membahas tentang Godzilla yang tiba-tiba menyerang pemukiman. Namun semua itu pasti ada sebabnya. Bernie memberitahu Madison bahwa di fasilitas Pensacola terdapat perangkat besar yang mungkin menjadi penyebab penyerangan Godzilla. Untuk mengetahui semuanya, mereka bertiga pun memutuskan pergi ke fasilitas Pensacola untuk menyelidikinya lebih lanjut. Perjalanan Kong kini sampai di Laut Tasman. Situasi perjalanan nampak baik-baik saja. Namun gak lama kemudian armada kapal mendeteksi dengan kedatangan Godzilla. Godzilla sebagai King of the Monster mengetahui ada Titan yang lain yaitu Kong. Maka dari itu Godzilla datang untuk menyerangnya. Kapal armada angkatan laut mulai diserang oleh Godzilla. Begitu juga dengan kapal yang ditumpangi Kong. Penyerangan tersebut membuat kapal terbalik, sementara nasib Kong dihajar habis-habisan oleh Godzilla. Nathan yang tak ingin pemandunya mati, langsung melepaskan rantai di tangan Kong, yang pada akhirnya Kong dan Godzilla bertarung. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Godzilla, namun Godzilla masih terus mengintai. Nathan kemudian menyuruh semua armada kapal untuk menonaktifkan semua mesin agar terlihat mati oleh Godzilla. Hal tersebut ternyata berhasil membuat Godzilla pergi menjauhi Kong. Setelah itu, Nathan mengatakan bahwa Kong tidak bisa lagi dibawa dengan kapal, karena nantinya Godzilla akan menyerang Kong kembali. Maka dari itu, Nathan berencana untuk membawa Kong menggunakan banyak helikopter.
Di sisi lain, Madison, Josh, dan Bernie diam-diam menyusup ke fasilitas Pensacola. Mereka menemukan sebuah lift yang membawa mereka ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan beberapa kapsul yang diduga sebagai alat pengiriman. Saat itu juga terdengar suara petugas yang akan datang. Ketiganya langsung bersembunyi dengan masuk ke dalam kapsul. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat isi kapsul yang ternyata telur-telur Skullcrawler, monster ganas khas Skull Island. Setelah itu, kapsul yang ditumpangi mereka akan dikirim ke Hong Kong dengan menggunakan transportasi monorel. Kong kini diangkut menggunakan beberapa helikopter, dan akhirnya Kong sampai di pos peluncuran Hollow Earth, Antartika. Kong dilepas tepat di pintu masuk Hollow Earth. Setelah itu, Jia meyakinkan Kong untuk masuk ke dalam. Awalnya Kong menolak, namun setelah Jia mengungkapkan bahwa keluarga Kong mungkin di Hollow Earth, akhirnya Kong mau untuk masuk ke Hollow Earth. Nathan, Ellen, dan tim APEC lainnya langsung menaiki Heath, kemudian mengikuti Kong dari belakang. Mereka memasuki sebuah portal dan berakhir di Hollow Earth. Kong dan tim lainnya menemukan ekosistem yang mirip dengan Skull Island. Banyak tumbuhan dan batu-batu yang mengandung ubi ungu. Di Hollow Earth juga terdapat ular raksasa terbang yang disebut Nozuki. Nozuki menyerang tim APEC, kemudian Kong langsung melawan Nozuki dan terjadi pertarungan. Kong berhasil mengalahkan Nozuki. Setelah itu, naluri Kong terpanggil untuk menuju ke sebuah gunung. Kong berlari menuju ke gunung tersebut, sembari diikuti oleh Nathan dan tim APEC tersisa. Sesampainya di atas gunung, Kong dan yang lainnya terkesan dengan gravitasi di tempat ini, di mana dua gravitasi saling berdempetan. Kong kemudian melompat ke bagian gravitasi di atasnya dan mendarat di sisi bagian Hollow Earth yang lain. Jadi gini, di atas bisa dibilang bagian utara bumi dan di bawah selatan bumi. Jika kalian ngebor dari Hollow Earth, maka kalian akan tembus ke permukaan bumi. Paham? Enggak, sama berarti. Oke, kita lanjut ke Madison, Josh, dan Bernie, di mana mereka bertiga ini sampai di fasilitas APEC di Hong Kong. Mereka juga menemukan ruangan luas di mana ruangan tersebut terdapat tempat tes senjata pembunuh para Titan yang diciptakan oleh Walter APEC Cybernetic, yaitu Mecha Godzilla. Mecha Godzilla dikendalikan oleh Ren Serizawa serta jaringan saraf dari DNA kepala Ghidorah. Uji coba pun dimulai. Mereka mengeluarkan Skullcrawler yang telah mereka besarkan. Dengan teknologi canggihnya, Skullcrawler berhasil dikalahkan dengan semburan proton scram Mecha Godzilla. Namun, mecha ini ada kekurangannya, yaitu memiliki daya hanya sebesar 40%. Maka dari itu, Walter menyuruh Nathan dan anaknya Maya untuk mengambil energi dari Hollow Earth untuk meningkatkan daya tanpa batas Mecha Godzilla. Di sini, Madison mengungkapkan alasan Godzilla menyerang fasilitas Pensacola, yaitu karena perangkat yang dimaksud Bernie sebelumnya, yang ternyata adalah mata dari Mecha Godzilla. Dan sekarang karena mecha diaktifkan, Godzilla terpancing, kemudian menuju ke fasilitas APEC Hong Kong. Di Hollow Earth, Kong membawa Nathan dan tim lainnya ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut dulunya adalah tahta leluhur Kong. Kong juga menemukan sisa-sisa perang kuno seperti tulang belulang Godzilla, serta kapak bercahaya yang terbuat dari lempengan-lempengan dorsal Godzilla.
Di sisi lain, Madison, Josh, dan Bernie berhasil menemukan ruang kendali Mecha Godzilla, di mana Renshirizawa sedang terhubung dengan Mecha di atas kepala Ghidorah yang didapat dari Alan Jonah. Di kepala Mecha juga terdapat kepala serta DNA Ghidorah. Jadi, Renshirizawa tak perlu repot-repot mengendalikan Mecha dari dalam robot. Ia cukup mengendalikan Mecha dari jarak jauh dan hanya duduk di kepala Ghidorah satunya. Godzilla akhirnya sampai di daratan Hong Kong dan mulai menyerang perkotaan. Sementara di Hollow Earth, Kong mendapati kapaknya memunculkan cahaya berwarna biru yang menandakan Godzilla telah datang. Kong meletakkan kapaknya di tanah, lalu kapak tersebut semakin bercahaya yang kemudian mengitari tahta Kong. Hal ini bisa disebut ngecas atau mengisi daya. Godzilla pun merasakan kekuatan kapak tersebut. Ia langsung mengeluarkan gas atomnya ke inti bumi. Sementara Maya menyuruh tim Epicnya untuk mengambil sampel dari energi kapak tersebut. Setelah sampel energi didapat, ia langsung mengirim ke Welter untuk disalin kemudian dihubungkan ke dalam sistem Mecha Godzilla. Alan pun protes kepada Maya yang akhirnya terjadi keributan. Keributan tersebut membuat kelelawar khas Hollow Earth bernama Werebird terbangun. Maya dan tim Epic langsung pergi menaiki Have. Sementara Nathan, Alan, dan Jia masih tertinggal dan berhadapan dengan Werebird. Saat itu juga, laser atom Godzilla mengenai tahta leluhur Kong, meninggalkan lubang yang mengarah ke permukaan bumi, tepatnya di Hong Kong. Maya dan tim Epicnya segera masuk ke lubang, namun Kong langsung menahannya, kemudian menghancurkan pesawat Have Maya. Setelah itu, Kong, Nathan, Alan, dan Jia langsung masuk ke dalam lubang. Sementara Madison, Josh, dan Bernie keberadaannya diketahui oleh petugas Epic yang pada akhirnya mereka ditangkap. Kong kini telah sampai di Hong Kong, kemudian memulai pertarungan kedua melawan Godzilla. Dengan menggunakan kampaknya, Kong berhasil menguasai pertarungan. Namun pada akhirnya, Godzilla berhasil mengalahkan Kong, membuat Kong mengalami kesakitan dan kehilangan kesadaran. Melihat Godzilla petakilan, Welter memerintahkan Ren untuk mengaktifkan Mecha Godzilla. Namun saat proses penghubungan, Ren kehilangan kendali, membuatnya kesetrum dan mati. Dan kini, Mecha Godzilla dikendalikan oleh pikiran Ghidorah sendiri. Mecha Godzilla kemudian menyerang Welter dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, ia keluar dari ruangan Epic Cybernetic, lalu menyerang perkotaan di depannya. Godzilla yang melihat Mecha adalah Ghidorah langsung berlari mendekati Mecha dan terjadilah pertarungan. Mecha Godzilla yang dirancang untuk mengalahkan Godzilla akhirnya berhasil membuat Godzilla kewalahan. Jia yang mengetahui jantung Kong melemah mengabarkan kepada Nathan bahwa sekarang Kong sekarat. Nathan pun berencana untuk membangkitkan Kong dengan cara menghancurkan Have tepat di dada Kong.
Rencana tersebut akhirnya berhasil membangkitkan Kong. Setelah itu, Jia mengungkapkan kepada Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh. Musuh yang sebenarnya adalah Mechagodzilla. Kong pun nurut, kemudian mulai membantu Godzilla melawan Mechagodzilla. Pertarungan tersebut dimenangkan kembali oleh Mechagodzilla. Mecha berusaha untuk membunuh Kong dengan ekornya. Bernie dan Josh segera mematikan senjata di ekor Mecha dengan menyiram sistem komputer dengan ciu. Setelah ekor Mecha konslet, Godzilla menyeburkan atomnya ke kampak Kong untuk mengisi daya. Setelah itu, Kong menyerang Mechagodzilla secara brutal. Dan akhirnya, Mechagodzilla berhasil dikalahkan berkat Kong dan Godzilla. Setelah Mechagodzilla dikalahkan, Madison, Bernie, dan Josh bergabung dengan Mac Russell. Sementara Kong dan Godzilla saling mengakui bahwa mereka bisa bersatu untuk melawan Monsterverse yang mencoba merusak keseluruhan bumi. Godzilla pergi dengan berenang ke lautan, kemudian menghilang. Beberapa hari kemudian, Monarch mendirikan pos pengamatan di Hollow Earth, serta menjadikan Hollow Earth tempat tinggal Kong sebagai pemimpinnya. Dan film pun berakhir. Oke, itulah alcuta film Godzilla vs Kong. Semoga kalian terhibur dengan alcuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan lupa gosok bagian punggung kalian saat mandi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.